Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banyuwangi. Perkenalkan, aku Bagas Tirta Liantama dari kelas 11 Hosum 3 Purna Paskibraka tingkat kabupaten. Perkenalkan, nama aku Rizal Akbar, bisa dipanggil Aldi, dari kelas 10K Purna Paskibra tingkat kecamatan. Perkenalkan, aku Zahwa Aurelia Citra Sarwansyah dari kelas 11 Saintek 4 Purna Paskibraka tingkat kabupaten. Aku Ganisa Gita Revani dari kelas 11 Saintek 4 Purna Paskibra kecamatan. Dan aku Azahra Ramadhani dari kelas 11 Saintek 2 Purna Paskibra tingkat kecamatan. Di podcast Mandua Banyuwangi. Baik. Alhamdulillah sehat, baik. Tentunya sibuk ya setelah 2 minggu karantina. Setelah 2 minggu karantina, tentunya dari sekolah itu banyak tugas, banyak ujian susulan, ulangan gitu. Capek. Untuk perasaannya tuh pasti kayak bangga ya, bangga kita tuh bisa tampil dilihat sama orang banyak. Terus juga kayak kita tuh pasti ada rasa gimana ya bilangnya, kayak terharu. Terus kayak kalau capek juga itu udah pasti, karena kayak kita tuh latihannya tuh bener-bener di get gitu loh. Awalnya tuh kenal Paskibra itu dari SMP, jadi udah tahu dasar-dasarnya. Habis itu di SMA itu kayak mau iseng. Sebenarnya mau ikut seleksi itu iseng, nyoba. Habis itu ya udah takdir lolos kita. Alhamdulillah ya. Dari SMP itu nggak ada pengalaman Paskibra sama sekali sebenarnya. Terus pas SMA itu disuruh ikut sama kakek. Nggak nyangka lolos Paskibra kecamatan tiba-tiba. Kalau dari SMP bener-bener tuh rasanya tuh nggak tertarik sama sekali awalnya sama Paskibra. Juga pas baru masuk sini tuh ikut temen, ikut ekstranya, ikut tapi kayak tiba-tiba kayak udah kejerumus banget dalam sama Paskibra. Dan pas itu ada seleksi, kita tuh disuruh ikut ya, dan ya takdirnya lolos dari kabupaten. Kalau aku emang dari SMP tuh aku udah tertarik gitu loh sama Paskibra. Terus waktu mau ikut seleksi sebenarnya tuh aku pesimis sama tinggi badan aku, karena kayak takut nggak lolos gitu. Dan ternyata alhamdulillah bisa lolos. Nah, kalau dari aku dari SD tuh udah benar-benar suka sama PBB. Terus kemudian pas SMP juga sering disuruh jadi pengibar bendera. Terus pas SMA ini ikut ekstranya dan ikut seleksi Paskibra dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Jadi kalian semua itu ikut ekstra Paskibra? Iya. Mika ikut. Iya. Tantangan terbesar itu kayaknya di Garjas ya, jasmani di kesehatan. Itu berat sih, itu kayak runtutan tesnya itu ada lari 3 kilo 12 menit, terus push up, sit up,
Samapta. Biasa Mapta lah. Garis Iya. kan itu. Iya. Ya itu paling berat lainnya tuh standar lah. Paling berat tuh ya itu Samapta itu. Berat. Kalau di tingkat kecamatan itu kita seleksinya ya pastinya BBB, terus diukur tinggi badan, dan itu yang lolos juga banyak sih, tapi kan juga yang nggak lolos juga ada. Ya udah. Terus langkah-langkah tegap, terus apa tuh namanya, jalan di tempat, gitu-gitu sih. Jadi yang di tingkat kabupaten ya itu dibagi zona 3, zona 1, 2, dan 3. Nah, Genteng ini masuk zona 1. Zona 1 itu tempat seleksinya tuh, jadi pertama itu tingkat kecamatan dulu seleksinya. Nanti di seleksi apa? Di kecamatan itu dipilah dulu, diseleksi dulu buat lanjut ke kabupaten. Nah, dari MAN itu MAN 2 ini kemarin tuh perwakilan ada Apa yang Ada empat. dari kecamatan? dari kecamatan kabupaten. Oh iya, Itu ada ada 4 empat. perwakilan dari MAN 2. Yang lolos terakhir 2. Jadi Iya. awalnya tuh kita pakai web ya. Iya, tesnya tuh pertama tuh apa? Wasbang. Itu dulu administrasi. Kita tuh ngisi kayak di aplikasinya. Kita ngisi administrasi, habis ngisi administrasi itu ada tes lagi. Kita tuh tes di sekolah. Itu tes Wasbang, terus besoknya lagi tuh tes TIU ya. Iya. Nah, habis tes TIU itu kita ada tes kesehatan di GOR. Habis tes kesehatan tuh kita tes parade sama PBB. Nah, habis tes parade sama PBB itu kita yang hari terakhir itu Samapta, sama kita tuh Pantukir. Wawancara. Iya, lupa wawancara. Kalau di kecamatan tuh ada bedanya ya. Kalau di kecamatan itu cuman PBB sama tinggi badan. Oh iya. Ya, jadi di Paskibraka itu ada 3 pasukan. Yang pertama paling depan itu pasukan 17. Tugasnya itu sebagai penjuru sama ngatur tempo langkah. Jadi runtutan apa? Awal sampai akhir itu yang ngatur langkah sama tempo itu 17. Nah, yang tengah itu ada pasukan 8. Pasukan 8 itu tugasnya mengibarkan bendera. Ada yang danpas, ada yang pembentang, ada yang pengerek, ada yang pengulur. Terus yang belakang itu Noleh kamera kono. sebagai pelengkap ekor dia 45. Itu tugasnya apa ya? Ya pelengkap. Kan 17/8/45 itu disesuaikan dengan tanggal, bulan, sama tahun kemerdekaan Indonesia. Gitu. Ya gitu. Kalau aku di kabupaten itu tingkat apa? Tingkat apa? Pasukan 17. Pasukan di kabupaten itu pasukan 17 penjuru kiri. Ya, paling depan. Kalau saya pasukan 8 penjuru kiri juga. Kalau saya di kabupaten itu dapat pasukan 45 depan. Kalau aku di 45 juga. Sama aku juga 45, agak belakang ya. Maksudnya tuh sebelum seleksi atau setelah? Setelah seleksi. Oh, mau karantina gitu ya? Iya, iya. Jadi yang dipersiapkan itu tentunya kesehatan. Jadi sebelum karantina itu yang dipersiapkan kesehatan mental ya, mental. Habis itu apalagi Fisik. ya fisik. Pokoknya harus stabil badan, itu nggak ada yang Iya. lecet.
Aku pernah pas itu lagi gladi buat pengukuhan, kan berdiri lama banget itu. Nah, jadi saat itu tuh pas udah mau selesai gladi, aku tuh kayak penglihatannya tuh hitam semua gitu loh. Jadi kayak darah rendah. Ya. Untuk karantinanya tuh 15 hari buat yang kabupaten. Kalau yang kecamatan Kita juga sama kurang lebih 2 minggu lah ya. ya. Sama latihan-latihannya juga. Mungkin kalau rahasia kecil itu dari pelatih ya, kan pelatih itu biasanya kayak marah-marah, bentak-bentak gitu. Intinya kayak keras gitu loh ke kita. Tapi di belakang itu pelatih itu juga enak gitu loh guys. Enak diajak bercanda gitu sebenarnya gitu. Mau ini nambahin. Jadi dari semua itu ya, dari sisi kerasnya pelatih, dongkolnya pelatih, itu ada sisi baiknya. Jadi semua itu demi kebaikan kita, membentuk karakter kita, terus mental kita, Fisik kita. ya. Kalau aku ya, kalau nggak jadi paskibraka, kan paskibraka itu identik sama yang namanya dispen ya, identik sama yang namanya dispen. Nah, aku mau fokus di akademik sih, di pelajaran. Soalnya selama karantina itu ya aku ketinggalan banget, jauh. Ketinggalan. Mana ya? Jangan canggung. Kita ngobrol santai aja. Alah. Mbak Jara dulu aja. Nah, terus kan dari dispen itu juga dari Paskibra kita juga dapat rasa nasionalisme kita itu lebih Lebih ada gitu. ya lebih ada, terus kita lebih disiplin juga, terus dikasih biar kita kuat mental di dalam Paskibra. Mungkin kita kalau nggak di Paskibra kita nggak bisa sekuat itu mentalnya, dan kita mungkin juga kurang pada nasionalisme lah gitu. Ini ya, siapa sih yang nggak iri sama tingkatan itu, apalagi yang nasional itu? Iya. Siapa yang nggak iri? Kebetulan aku kan nganu calon paskibraka provinsi tapi gugur. Itu temen seangkatanku, temen kan 2 orang perwakilan kabupaten ya. Ya 2 laki 2. Itu yang diambilkan 1. Ya nggak nyangka aja kalau nggak lolos gitu. Padahal udah Udah berjuang istilahnya. Ya udah berjuang, udah ya positive thing lah. Aduh, mungkin lolos lah gitu. Udah ya feel gitulah feelnya. Tapi ya bersyukur udah di kabupaten. Juga semua orang itu pengen di kabupaten. Jadi kayak lihat yang di bawahnya yang pengen gitu. Bersyukurlah udah di kabupaten. Kalau buat kita, kan kita dulu juga pernah seleksi Paskibra kabupaten, tapi kita juga nggak lolos karena tinggi. Tapi kita udah bersyukur, kita udah masuk ke kecamatan lah ya. Ya. Alhamdulillah. Dan bisa ngerasain jadi Paskibra itu udah alhamdulillah. Pastinya lebih tahan panas sih daripada tahan omongan. Kalau omongan tuh kayak lebih
nyakiti, lebih ngena. Iya, Iya. betul. Ya tentunya yang paling utama itu keluarga ya. Pendukung utama lah. Pendukung utama itu keluarga. Jadi di saat sebelum seleksi itu keluarga itu kayak, oh kamu bisa, harus bisa. Kayak dimotivasi terus gitulah. Pokoknya kita tuh harus bisa. Ya gitu. Boleh jadi. Ayo. Biar nggak diem aja. Kakekmu kan bisa. Kakek. Dukungan dari kakak. Mbak Zahra aja lah. Ya dukungan dari orang tua tuh pasti ya, apalagi di keluarga aku tuh nggak pernah ada yang kayak kakak aku nggak pernah ikut seleksi seperti itu, jadi pasti keluarga tuh bangga saat aku lolos paskibra tingkat kecamatan. Kata ya, satu kata buat apa? Paskibra. Ya saat latihan gitu. Saat latihan. Perjalanan. Ngangenin. Nah, Ya. Ngangenin. Bangga. seru pastinya, kayak seru. Kalau aku apa ya? Ya sama sih, seru dan berkesan sekali. Ya sama, terus juga paling penting tuh kangen saat kita latihan-latihan, apalagi kalau kita udah selesai ngibarin ya, itu pasti kayak kangen banget era-era latihan, dijemur, kayak gitu. Pastinya kayak kuangen banget sama kayak lingkungannya, kayak sama teman-teman yang beda sekolah juga gitu. Pokoknya intinya paskibra itu ngangenin banget. Gulung Apa? momen terburuk, hal terburuk selama latihan, selama karantina 2 minggu tuh ya, 2 hari pertama itu kan kamar tuh selalu harus rapi itu Kayak- pelatih itu sudah tiap pagi itu udah ngecek keliling kamar gitu. Pernah itu kamarku kan di depan kan di tempat nyerak sepatu itu sepatu nggak rapi, nah itu dibuang serak sepatunya, jadi sepatu itu basah semua karena air itu. Nah, dia apa di? Nggak ada pengalaman terburuk. Kalau pengalaman buruk sih nggak ada, cuman kamarku di hari pertama tuh kena peringatan pertama dari pelatih gegara jam 12 malam tuh belum tidur, masih rame sendiri, cekakakan sendiri gitu. Terus kalau dari kita sih ya dijemur itu tadi, tapi ada kesan dari apa ya? Dari diri kita sendiri. Iya, dari diri kita sendiri, dari kita dijemur tadi itu tuh kan gara-gara anak-anak yang lain kurang kompak kakinya, kurang diangkat, terus jadi dihukum dengan dijemur di bawah terik panas matahari. Paling berkesan day pertama keliling Banyuwangi. Ada, tapi itu kayak kita tuh jalan kaki, bukan naik mobil, naik truk atau apa tuh enggak, kita tuh keliling, kita tuh di Panas ya? udah panas-panas itu tuh habis duhur ya kalau nggak salah. Jauhnya berapa ya? Pokoknya Dari itu kita tuh Hotel keliling-keliling. Hotel Tanjung Asri itu penataban kan ya? Iya. Penataban sampai Pantai Bum itu jalan kaki. Iya. Itu jalan kaki tuh nggak cuma jalan, biasanya Ada kalau langkah ada kesana tegap, itu suruh merayap di aspal, itu suruh merayap itu. jalan jongkok. Jalan jongkok, ayo jongkok. Merayap gitu. Terus kayak kita dibilangin kalian itu kaki aja gak bisa sama, kayak gimana gitu.
Ya itu diajakin pelatih sih, katanya kalau latihannya tuh bagus kita itu nonton gitu. Dan Tapi awalnya kan kita di prank kan? iya, awalnya kita tuh di prank, katanya latihan kita tuh jelek, kurang kompak, kakinya kurang diangkat gitu. Terus ngomongnya batal akhirnya ini nontonnya, nggak jadi, kalian jelek semuanya gitu. Terus tapi ternyata tuh cuman prank dan akhirnya jadi nonton. Nah, seru banget. Pelatihannya tuh enak ya, apalagi pelatihnya tuh juga enak, seru gitu. Pelatihnya tuh kayak ada waktu tersendiri buat serius sama buat bercanda. Pelatihnya tuh seru-seru kalau dibuat kayak diajak bercanda gitu. Pelatihannya tuh juga seru banget, ngangenin banget. Kesannya ya bangga, alhamdulillah bisa lolos. Ya doa. Iya. Ya semoga siapa namanya? Kai, ya bisa semoga lolos Kai besok. bisa lolos ya buat ke tingkat kecamatan maupun kabupaten besok. Kalau kesannya tuh bisa mewakili Mandawangi itu kayak bangga banget istilahnya. Kayak karena di Banyuwangi ini yang ngikutin tes kan 625 orang lebih dan yang keterima tuh 75 orang. Jadi kayak pastinya tuh kita bangga. Oh, kalau teman kita tuh pas banyak ya yang cinlok. Banyak yang cinlok. Enggak. Tidak. Enggak ya? Itu profesional. Iya, kita anti cinlok. Pastinya mau, karena kayak siapa sih yang nggak mau ikut paskibra gitu. Apalagi kayak kita lanjut ke tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke nasional. Itu kan apa ya, event seumur hidup sekali itu. Jadi kalau kita udah ngelaksanain, udah tugas, udah purna, ya udah nggak boleh lagi. Ya. Jadi satu kali dalam seumur hidup. Oh, jadi Kalau di kabupaten nggak bisa. peraturan per daerah itu beda. Kalau di Banyuwangi ini di tingkat kabupaten itu cukup sekali. Tapi kalau kecamatan meskipun kelas 10, kelas 11, kelas 12 boleh. Pesan ya. Pesan adik-adik yang pengen jadi paskibraka. Ya kalian nganu nih, punya inisiatif, punya keinginan, wah aku pengen jadi paskibraka lah. Jadi kalian tuh gak omong tok Kayak kalian tuh juga harus ada aksinya gitu loh. Jangan hanya kayak modal bicara doang. Kalian juga kayak harus nyiapin mental, nyiapin fisik kayak gitu. Intinya kalau kalian mau lanjut ke mau coba-coba tes paskibraka buat besok, semangat dan jangan lupa nyiapin semua yang Oh iya, sedikit promosi ya. Di MAN kan ada ekstra paskibra, Pekmen namanya, Peserman. ya. Yang ingin jadi paskibraka tentunya kalian tuh harus wajib ikut ekstra paskibra di MAN 2 ini. Jadi terus kalian tuh nurut aturan, rajin masuk ekstra pastinya. jamin kalian tuh jadilah jadi paskibra provinsi nasional, tembus kalian. Amin. Nama paskibra di MAN 2 Banyuwangi itu ada Pekmen. Pekmen itu singkatan dari paskibra MAN 2 Banyuwangi ya. Gerakan doang. Iya. Gitu kan.
Sekian apa? Ya sekian Q&A yang telah disiapkan, kita udah jawab semuanya kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.